pejabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat melalui Bapak Jokowi. Makanya apa? Kemarin hari Jumat itu seluruh PJ Bupati, Wali Kota dan Gubernur dipanggil. Kenapa? Karena mereka TTS tenang-tenang saja dengan apa? Dengan permasalahan yang paling bawah. Apa panjenengan di sini paham memahami? Karena bapak-bapak ini terstruktur, komando, apa katanya atasan. Tapi yang bawah ini Pak, salah satu contoh, bukan contoh, adalah fakta. Forum Komunikasi Masyarakat Pisang, Kecamatan Pakaian Rowo, bagian dari Forum Nganjuk. Ini tidak baik-baik saja Pak di desa kami. Ya, tanggal 20 hari Jumat Oktober 2023 terjadi adalah adanya penekanan kepada masyarakat, ya, yang dilakukan oleh kelompok, dan saat ini sudah saya laporkan ke Polres Nganjuk. Berarti sudah hampir 2 minggu kami belum tahu perkembangannya. Bagaimana laporan kami? Ini APH ini masyarakat kami ini bertanya di saat ini diantaranya. Kenapa? Program PTSL, ya, tanah yang murah dibiayai oleh negara sudah melanggar SKP 3 Menteri yang harusnya 150, itu malah 350, malah 500 dan yang lain-lainnya. Ini fakta, ya. Ini tidak boleh terjadi bahwa kalau sudah melanggar itu kita juga tidak boleh transparan. Jadi kami ditekan bahwa Pokmas itu tidak boleh diawasi, tidak boleh dilihat transparansinya. Ini sudah pelanggaran hukum. Apalagi mau bubar-bubarkan forum. Ini merusak demokrasi Pak, yang sudah dan telah dibangun oleh Bapak Jokowi. Ya, ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Kalau terjadi ini berarti sudah ada pelanggaran. Ya, ini tidak boleh terjadi. Maka saya meminta ini ditindaklanjuti sampai tuntas. Ya. Karena apa? Ini sudah melakukan pelanggaran. PTSL harusnya 150 jadi 350. Ada yang 500, tidak boleh kita melihat. Harusnya tidak Pak. Iya, yang dibayar oleh negara pakai institusi aja, di kepresidenan aja boleh dikorek oleh masyarakat. Kenapa ini di bawah tidak boleh? Berarti apa? Ini kondisi ini tidak baik-baik saja. Dan masih banyak persoalan yang memerlukan PJ ini turun ke bawah. Kembali lagi terkait tentang pajak pendapatan. Wong cilik iki pingine nek pajak murah gawe sertifikat. Lah sertifikat murah, sertifikat iki larang karena pajak larang. Nek neng BPN Pak, ini sekali lagi ya, mohon jangan sampai keliru bahwa biaya sertifikat yang mahal itu bukan pada BPN, tetapi pada balik nama, alih kepemilikan, bayar pajak Pak. Apalagi ini apakah trik atau cara kerjasamanya pemerintah daerah terhadap notaris? Karena dengan sengaja camat-camat tidak diberi SK.
SKPP ATS. Seharusnya kalau camat-camat sudah diberi SKPP ATS, maka warga masyarakat dalam mengurus sertifikat ini mulai dari desa di kecamatan, tidak melalui konsultan. Tapi karena camat-camat sengaja tidak diberi SK, maka mau tidak mau warga masyarakat yang miskin tadi, yang ngurus sertifikat RG bank tadi, harus dibebani lagi bayar konsultan. Lagi pemerintah mendem apa pemerintah mabuk? Kok nyusane rakyat? Iya. Seharusnya kalau penghematan anggaran sing dikurangi sopo? Pejabat-pejabat atau staf-staf yang banyak mengeluarkan anggaran, termasuk pelenceran, keluyuran, masang gambar, nemplek gambar, rono ini bayar kayak marhen, gambarnya ditemplek sampai WC gambarnya. Aku kok mual nek sing dipasang ning suket-suket lagi apa arep kon suket ge wedhus. Jadi sekali lagi sing dipikir, sekali lagi nanti belakang saya simpulkan apa sing dipikir pemimpin Indonesia. Ini terkait dengan kesalahan pasangan Nopi Marhen dengan meningkatkan pajak pendapatan daerah yang luar biasa. Ini telah menyengsarakan rakyat, khususnya rakyat yang punya tanah untuk disertifikatkan dari utang bank terkendala. Utangnya tambah akeh, ditambah bapak Nopi biyen ya bos bank titil, ya ora? Akhirnya ora iso utang ning bank yang resmi BRI, utangnya ning bank titil. Ya kasus yang kita demo waru jeng Bang Opol malam itu juga gak beda nih Bang Titil, golek nasabah yang penting wong gelem tapi bukan orang yang mampu. Murah Pak, sebelum Nopi Marhen ada murah pajak. Makanya ini saya sebut satu kesalahan Nopi dan Marhen dengan meningkatkan pajak pendapatan daerah. Yang kedua adalah dengan mencabutnya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Lewat surat loh sampai dicabut. Betapa politisnya pemerintahan Nopi dan Marhen, seolah-olah menghemat keuangan negara yang diberikan kepada orang mampu atas perintah konstitusi. Apa perintah konstitusi? Perintah konstitusi adalah fakir, miskin, jompo menjadi tanggung jawab negara. Saiki akhirnya karena kita enek jenenge peduli, kerjane forum, kerjane kocok-kocok para pengurus forum, baik pengurus forum komunikasi masyarakat Pisang maupun forum masyarakat Ngepong, setiap hari kerjane moro ning dinas sosial, setiap hari kerjanya datangi rumah sakit. Piye carane iso bantu wong sing ora mampu iso berobat dengan gratis. Kalisap. Aja kalian nek banyune juk penak. Kalisap. Yes. Bundas kabeh. Jadi perpusnya PTSL ini bersumber dari SKB 3 Menteri. Diketum 3 SKP 3 Menteri itu bunyinya adalah memerintahkan kepada Bupati dan Wali
kota untuk membiayai pra-PTSL. Loh, perintah negara Pak karo wong gede-gede iki garing-gatekne. Jelas toh perintah agar membiayai. Diwaca Pak. Tapi enek celah. Celah apa? Bahwa apabila bupati dan wali kota tidak bisa membiayai atau tidak menyiapkan dana, maka biaya pra-PTSL ditanggung oleh masyarakat. Ya, itu. Kemudian lebih lanjut di detum terakhir, detum 9 berbunyi, apabila masyarakat yang menanggung, maka bupati atau wali kota mengeluarkan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Jahanam! Jahanam Pak, nek menurutku neraka jahanam, suwara dhewe kok. Karena apa? Bunyine SKB 3 menteri kuwi lho sing dadi jahanam Pak. Bunyinya apa? Bunyinya biaya pra-PTSL boleh lebih dari 150.000 rupiah. Wong gendeng pengen masuk neraka jahanam. Kita mau nggak ikut masuk neraka? Mau. Mulane apa? Kita berjuang. Mulane apa? Kita mengingatkan kepada PJ. Karena kewajiban kita sebagai muslim, apabila mengetahui sesuatu yang tidak benar, maka harus diingatkan dan juga ditegaskan di dalam kitab. Katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Kabeh mesa nganjuk Pak, walaupun aku gak kerungu dhewe kanca-kancaku padha ngomong. Kabeh ngomong aja kumpul Suyadi. Kabeh Pak pejabat nganjuk mulai bupati nganti tingkat lurah. Aja kumpul Suyadi. Aku yuk jadi tanda tanya. Aku juga enggak kecewa. Aku jujur bangga. Karena lah foto kumpul para bajingan kowe. Gak ngerti pakaian. Hakim jirine negara asale hukum negara Latin Pak. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Artinya nek wakil Tuhan Pak, koyok cerita neng Al-Quran. Engko tangane awak dhewe omong dhewe, sikile omong dhewe, mata omong dhewe, kuping omong dhewe, baru dipertimbangkan, dibijaksanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyemplung neraka apa nyemplung swarga apa disiksa dan lain sebagainya. Artinya apa secara umum yang saya sampaikan? Tuhan melihat fakta seperti di kitab undang-undang acara hukum acara pidana, faktanya yang dilihat. Tapi Pak, hakim-hakim mbok oknum mbok kabeh nang Indonesia lebih mengedepankan hati nurani. Sampai aku Pak nek ngomosane wong ki melarang nyolong titik dihukum setahun. Dah nih Pak, keluarganya, anaknya, bojone dan lain sebagainya tanpa pertimbangan. Sebab apa? Dia mengedepankan hati nurani. Coba Pak, nek sing disidani, nek sing arep diadili wong korupsi, ayo mbaulet Pak, kurang ini kurang itu, banding macam-macam kasasi, macam-macam panjang lebar, malah tunda. Nah baru tunda ilmuku dari LP Pak, yang disebut tunda ya apa? Tunggu dana. Loh, Tuhan kok ngenteni dana ya? Jane Tuhan ki ora dana. Iya toh? Kebijakan hati nurani. Apa mana Gusti Allah itu Rahman Rahim, apik toh?
membuat peraturan bupati yang mana sangat jauh dari keinginan SKB 3 Menteri. Ini sangat memprihatinkan. Nah, yang tadi terlewati Pak Suyadi belum menyampaikan, Nganjuk ini merupakan daerah yang dikemplang pajaknya oleh para wajib pajak, Pak, terutama pajak galian C. Tolong kewajiban Pak PJ Bupati untuk memfungsikan tugas petugas pajak dan Satpol PP-nya untuk menertibkan, Pak. Tolong, Pak, berapa puluh triliun, berapa puluh miliar yang tidak dibayar pajak galian C yang terhutang. Tolong, Pak, untuk bangun Nganjuk. Jangan Pak PJ itu diam saja. Dan mungkin Pak Sekda juga tahu kalau ini Pak Sekda ada, mungkin mendengar dan tahu kemana alurnya, karena Pak Sekda itu dulu juga petugas Dispenda. Tolong, Pak, ini diperhatikan. Untuk bangun Nganjuk kita masih punya wajib pajak yang nunggak, Pak. Tolong ini ditagih. Fungsikan Satpol PP-nya, Pak. Jangan ditidurkan. Tidur tahunya kalau ada huru-hara, ada apa baru turun. Tugas Satpol PP adalah mengamankan dan melaksanakan peraturan daerah, Pak. Peraturan daerah juga menuangkan wajib pajak galian C yang sekarang tidak terbayar, Pak. Kalau memang tidak bayar, nakal, tutup saja galian C-nya. Itu yang perlu saya sampaikan. Tadi Pak Ketua itu lewat untuk menyampaikan ini. Sebetulnya ini merupakan program. Sebetulnya saya nggak perlu, Pak, ikut bengok-bengok, Pak. Tapi kewajiban, karena Nganjuk dilanda darurat tikus-tikus ini, Pak. Bagaimana Pak Suyadi hasil dari pertemuan di dalam tadi? Ya, pertemuan di dalam tadi karena seperti apa yang kita sampaikan dan kita ajukan melalui surat pemberitahuan ke polisi tentang unjuk rasa hari ini adalah tertujukan kepada PJ Bupati, ya. Dan kepada PJ Bupati kita memang mendorong berbagai persoalan seperti apa yang sudah disampaikan teman-teman poin-poinnya. Memang tekanan saya itu adalah terkait dengan penyertifikatan tanah ini. Harapannya di kecamatan-kecamatan ini ada PPATS karena supaya masyarakat yang lagi susah ini tidak mendapat tambahan biaya. Bukan salah ini pihak notaris, memang beliau konsultan, ya wajar ya dikenakan, tapi seharusnya pemerintah yang memfasilitasi agar di setiap kecamatan ini ada PPATS. Dan banyak persoalan ya, termasuk PPSL, termasuk tentang galian C, termasuk persoalan-persoalan lainnya banyak sekali ya, yang memang baru saya sampaikan nanti kepada PJ aja, karena kalau kita sudah sampaikan hari ini kita tidak akan ketemu PJ. Nah, kalau kita sampaikan tidak yang berwenang, kadang-kadang iso dowo, iso ditambahi, iso dikurangi, ini kan malah nanti kita tidak sampai pada substansi dan tujuan kita, kan gitu ya, Pak. Jadi sekali lagi saya tetap pengen ketemu PJ dan saya punya cara. Intinya belum ada jawaban, Pak, ya, untuk hari ini, Pak. Belum ada jawaban dan tadi hanya diterima dan akan disampaikan ada beberapa persoalan secara pokoknya saja dari kita. Terus untuk langkah berikutnya, Pak, apakah nanti akan juga melakukan ada aksi demo lagi apabila PJ tidak menemui atau gimana, Pak? Iya. Dan dalam waktu mungkin hari ini atau besok saya akan coba ya menghubungi orang-orang yang masih peduli dengan kita ya, teman-teman yang ada di Pemda dengan Nganjuk. Saya coba agar dikomunikasikan dengan PJ supaya saya bisa ketemu secepatnya. Dan jika memang tidak bisa, ya seperti biasa kita akan melakukan aksi dan aksi sampai ketemu PJ. Bahkan nanti aksi kita akan semakin buat meluas. Kecamatan nanti akan kita buat aksi karena kita forum Nganjuk ini ada di seluruh wilayah Nganjuk. Intinya belum ada kesimpulan, Pak, ya, untuk aksi demo hari ini, Pak, ya? Belum ada. Ya, terima kasih Pak Suyadi. Fighting voices